Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini, dalam kondisi hari ini juga. Oke, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya atau bisa disingkat SIM ya di minggu pertama pertemuan pertama kita hari ini kita membahas mengenai sebuah konsep dasar sistem dan juga informasi. Nah, mungkin di antara kita sudah lebih tahu, mungkin sudah pernah dengar sebuah sistem gitu ya, ataupun pernah menggunakan sistem gitu ya, ataupun sudah pernah mendengar sebuah informasi, pastinya sudah pernah gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, yang pada nantinya kalian juga akan membuat sistem ya di mata kuliah lainnya gitu ya, entah itu nanti berbasis web, berbasis desktop gitu ya. Alangkah baiknya kita sedikit banyak harus lebih tahu dulu basicnya, sistem apa, informasi apa, definisi secara dasar seperti apa itu sistem, seperti apa itu informasi. Ya, alangkah baiknya kita lebih tahu dulu ilmu dasarnya untuk kita membuat sistem ke depannya. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu definisi dari sebuah sistem. Nah, di sini ada dua kutipan menurut sumber dari Gordon B. Davis mengatakan bahwa sistem ini adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan juga prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Nah, sedangkan menurut Raymond McLeod gitu ya, dia mengatakan bahwa sistem ini sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebenarnya teman-teman, dari dua kutipan tersebut kita sudah bisa menyimpulkan ya, sebenarnya kalau kita bisa menyimpulkan secara logika kita ya, sebenarnya sistem ini adalah sebuah seperti bagian-bagian atau ya elemen-elemen yang saling berintegrasi gitu ya, saling punya keterikatan satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu gitu ya, untuk mencapai goals masing-masing gitu ya. Nah, itu dari sebuah sistem yang dimaksud. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui kalau definisi dari sebuah sistem itu seperti apa, nah di sini kita harus mengetahui juga gitu ya karakteristik dari sebuah sistem. Nah, sebenarnya untuk bisa dikatakan sistem itu harus memiliki karakteristik seperti apa sih? Nah, di sini ada 8 karakteristik yang memang bisa dijadikan acuan dalam pembuatan sistem gitu ya. Yang pertama adalah satu, sistem tersebut harus memiliki karakteristik, harus ada komponen. Nah, ya, komponen di sini berbicara mengenai bagian-bagian apa yang ada dalam sistem tersebut, siapa yang menggunakan sistem tersebut gitu ya, siapa yang mengoperasikan sistem tersebut. Dan juga ada di sini lingkungan luar ya. Lingkungan luar ini nanti saya akan kasih contoh seperti apa dalam sebuah studi pustaka. Di slide juga sudah saya buat, nanti bisa saya kasih contoh. Dan selanjutnya dalam sebuah sistem itu harus memiliki karakteristik batasan atau boundary gitu ya. Dimana kalau batasan di sini memang perlu. Contohnya misalnya saya punya sistem absensi karyawan gitu ya. Berarti batasannya kita berbicara untuk mengolah data-data absensi karyawan. Kalau memang untuk mau mengolah data pengkajian karyawan gimana? Nggak bisa, karena di sini saya buat batasannya adalah mengenai absensi karyawan, entah itu untuk melihat pengolahan data karyawan saya gitu ya, atau pengen melihat kinerja dari karyawan-karyawan setiap harinya gimana, masuk sesuai waktu enggak, absennya pulangnya sesuai waktu enggak gitu ya, atau absennya telat atau pulangnya terlalu cepat gitu. Nah, itu batasan-batasan yang dimiliki harus sistem gitu ya, itu harus diperhatikan karakteristiknya. Nah, selanjutnya ada interface. Nah, di sini interface memang berbicara tentang fitur yang ada dalam sebuah sistem tersebut, entah itu dia ada untuk pengolahan data karyawannya gitu ya, registrasi untuk penginputan karyawan. Nah, itu masuk dalam sebuah interface karakteristiknya. Kelima, itu harus punya karakteristik input. Nah, ini harus penting ya, karena kalau kita menginputkan data karyawan gitu ya, itu pasti ada fitur
untuk menginput, untuk menyisipkan data. Nah, ini harus ada dalam karakteristik dalam sebuah sistem. Ya, pastinya terus ada proses ya. Ketika kita mau melihat data karyawan tadi ya, untuk kita lihat apa laporannya, berarti harus ada proses gitu ya, perhitungan kinerjanya selama 1 bulan ini harus ada, entah itu proses juga transaksi dalam sebuah sistem. Nah, itu harus ada karakteristik prosesnya. Outputnya itu juga perlu ada dalam sebuah karakteristik sistem. Kenapa? Di sini pasti sistem itu punya output, entah itu dia dalam pembuatan laporan gitu ya, atau dalam berkas-berkas yang pengen diarsipkan. Nah, sistem harus punya karakteristik output. Nah, yang terakhir adalah sasaran. Ya, sudah pasti gitu ya, karakteristik sistem itu pasti punya sasaran atau tujuan atau goals gitu ya. Kenapa? Kalau tidak punya tujuan, ya kenapa harus dibuat sistem gitu ya? Karena sistem ini kan dibuat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, untuk membuat sebuah goals tertentu, makalah dibuat sistem. Nah, makanya sasaran, tujuan ataupun goals itu termasuk dalam karakteristik sistem. Kalau tidak ada tujuan, sasaran, berarti sistem tersebut tidak apa ya, bisa dikatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Oke, itu tadi dia sebuah konsep dasar dari sebuah sistem, definisi dari sebuah sistem gitu ya. Terus apa namanya, karakteristik dari sebuah sistem. Nah, sekarang kita mau tahu juga konsep dasar dari sebuah informasi. Nah, di sini ya mungkin teman-teman apa namanya, setiap hari pasti mendapatkan informasi begitu ya, pasti sudah pernah mendengarkan informasi, itu sudah pasti gitu ya, setiap hari kita mendengarkan informasi. Nah, tapi mungkin sedikit banyak dari kita belum memahami apa sih sebenarnya informasi itu gitu ya. Nah, sebenarnya informasi itu adalah kumpulan dari data-data teman-teman ya. Jadi informasi itu harus punya data. Oke, jadi kalau informasi tanpa data, berarti informasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau sekarang dikenal dengan informasi tersebut biasanya hoax gitu ya, tidak benar gitu ya. Nah, sebelum menjadi data untuk diproses menjadi sebuah informasi, nah maka data tersebut harus punya karakteristik juga. Karakteristiknya apa? Ini ada 4 karakteristik dalam sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi. Nah, data di sini harus pertama punya kumpulan dari fakta, jelas gitu ya. Data itu berbicara tentang fakta-fakta yang akurat, yang tepat, atau yang punya kredibilitas yang bisa dipercaya. Itu sebuah data gitu ya. Dan kedua, dia harus punya kumpulan angka dan huruf, itu udah pasti gitu ya. Selain angka, juga punya karakter, punya huruf gitu ya, untuk menjadikan dia sebagai sebuah informasi. Dan terakhir, karakteristiknya belum diolah, karena setelah diolah baru diproses untuk menjadikan sebuah informasi. Nah, seperti itu. Jadi bisa diartikan informasi tersebut itu lahir dari sebuah data yang belum diolah, baru diproses untuk menjadikan sebuah informasi gitu ya. Jadi kalau informasi hoax itu atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti datanya tidak valid gitu ya, datanya tidak benar, atau datanya salah gitulah ya, jadi dikatakan seperti itu. Nah, bisa dikatakan informasi berarti harus punya data yang sudah diolah atau diproses untuk menjadikan sebuah informasi, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kualitas informasi itu harus seperti apa? Nah, di sini ada 3 ya. Kualitas informasi itu yang pertama memang harus akurat, berkaitan juga tadi tentang fakta gitu ya, kumpulan dari fakta. Kalau kumpulan dari faktanya tidak akurat, berarti datanya tidak valid, berarti datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu menurunkan kualitas dari informasi tersebut gitu ya. Jadi yang pertama harus akurat, yang kedua itu harus relevan. Ya, informasi itu harus relevan, harus ada keterikatan dengan informasi yang akan disampaikan, itu harus relevan, itu sudah pasti teman-teman. Oke, yang ketiga adalah tepat waktu. Nah, kualitas informasi itu diukur dari ketepatan waktunya. Tidak mungkin orang memberitakan informasi yang sudah 5 tahun terakhir, atau
10 tahun terakhir, berarti informasi itu tidak real time atau tidak tepat waktu. Kualitas informasi yang baik harus tepat waktu, akurat, dan relevan. Sudah pasti. Oke. Nah, di sini baru kita ada sebuah studi kasus ya. Ini ada Hospital Information System ya, ini berkaitan dengan sistem informasi dari rumah sakit. Nah, di sini ada komponen-komponennya seperti harus ada registrasi, konsultasi, rawat inap gitu ya, ada database darah gitu ya, ada lab, radiologi, dan lain-lainnya. Nah, di sini contoh dari sebuah sistem rumah sakit yang ada. Nah, di sini saya uraikan kembali gitu ya. Saya coba jelaskan kembali contoh-contoh dari karakteristik sistem ya dalam analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Nah, contohnya komponen. Nah, komponen ini kan tadi saya sudah katakan bahwa komponen ini berkaitan dengan apa-apa saja yang ada dalam sebuah sistem. Nah, mungkin saja di sistem rumah sakit ini mengolah data dokter gitu ya. Komponennya harus ada data dokter, data pasien, data administrasi, data apoteker, petugas, dan lain-lainnya. Nah, lingkungan luarnya seperti apa gitu ya. Berarti dia punya pihak penjamin, entah itu dan juga ada apoteker. Pihak penjamin ini seperti bank gitu ya. Nah, itu ada sebuah karakteristik dari sebuah sistem. Nah, batasan dari sistem informasi rumah sakit ini, dia melakukan pembayaran tunai dan cash. Terus batasannya status rawat inap dan jalan gitu ya. Nah, pertanyaannya, gimana kalau sistem ini untuk mengolah tadi gaji karyawan rumah sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Di sini studi kasusnya dia membatasi hanya untuk mengolah data pembayaran, entah itu secara tunai atau cash. Dia bisa mengolah data status rawat jalan atau rawat inap saja. Untuk gaji, pengolahan gaji nggak bisa, ya nggak bisa, batasannya hanya ini saja gitu ya. Ini analisa dari studi kasus sistem informasi rumah sakit. Terus interface yang ada dalam sistem rumah sakit di sini apa saja? Nah, di sini ada pendaftaran, kartu pasien, kartu rekam medik, dokter, dan juga mungkin ada resep. Nah, berarti di sini sistem tersebut ada fitur mungkin form pendaftaran gitu ya, ada form kartu pasien, kartu rekam medik, dokter, resep, dan juga mungkin ada laporannya juga. Itu sudah pasti ya di output nanti. Nah, ini untuk interface-nya ya. Nah, inputnya apa? Kartu pasien, kartu rekam medik. Berarti dia menyisipkan data-data pasien gitu ya, data-data rekam medik yang ada dalam sistem informasi tersebut. Nah, terus prosesnya apa? Melakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Berarti prosesnya melakukan pendaftaran itu pasien ataupun rekam medik, pendaftaran dokter gitu ya, karena mungkin kan ada dokter yang baru dinas gitu. Nah, itu semuanya diproses, didaftar, dilakukan proses, dan nanti bisa masuk di output, yaitu pelaporan. Nah, untuk outputnya gimana? Outputnya di sini biasa berkaitan dengan laporan resep gitu ya, laporan kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran dari rawat jalan ataupun rawat inap. Nah, goalnya adalah di sini adalah agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat. Nah, ini goalnya, tujuannya atau tujuan dari sistem informasi rumah sakit tersebut. Jadi mereka membuat sistem informasi rumah sakit ini untuk mengolah data-data pasien gitu ya, data-data dokter, data-data entah itu pasien rawat inap, rawat jalan, jauh lebih baik untuk lebih akurat dan juga cepat gitu. Kalau tanpa sistem gimana? Berarti medianya mungkin buku gitu ya, penyatatan secara buku atau media kertas. Kenapa akurat dan cepat? Nah, ya contohnya kalau kita buat secara manual ya, medianya buku atau kertas, berarti tidak cepat. Misalnya
3 bulan lalu saya pernah rawat jalan ke sebuah rumah sakit. Nah, saya mau cari nama saya gitu ya, dengan nomor KTP, berarti dia harus membuka bukunya lagi gitu kan, harus membuka bukunya lagi 3 bulan yang lalu, harus dicari lagi, dirunutkan mana namanya ini kan, berarti kan tidak cepat, tidak akurat gitu ya, tidak jalannya kinerja dari sebuah pelaporan juga tidak cepat, makanya dibutuhkan sebuah sistem. Kalau sebuah sistem ada gitu ya, tinggal dicari berdasarkan mungkin NIK, nomor induk nomor induk penduduk saya, tinggal dicari namanya sesuai, alamatnya sesuai, udah tinggal tarik data saja, begitu ya kurang lebih. Oke, ini goalnya adalah yang memang untuk mengolah data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat, seperti itu. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Kita sudah mendefinisikan dari sebuah dasar sistem dan juga informasi. Setidaknya kita jauh lebih banyak dulu mengetahui karakteristik sistem seperti apa, informasi seperti apa. Nah, di sini ada sedikit tugas ya, biar kalian bisa lebih dalam lagi untuk menilai atau mencari karakteristik dari sebuah sistem yang ada. Ya, yang pertama adalah melakukan observasi. Jadi kalian nanti bisa lakukan observasi, menganalisa, membuat laporan hasil observasi pada sebuah sistem informasi perusahaan yang telah terkomputerisasi pastinya. Nah, kenapa? Karena tadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan ini, di sini nanti kalian tentukan karakteristik dari sistem yang sudah kalian observasi. Misalnya kalian observasi ke perusahaan penjualan komputer gitu ya. Berarti kalian harus menentukan karakteristik dari sistem yang ada di sana. Atau kalian observasi ke perusahaan misalnya dealer motor gitu ya, atau pengolahan data penjualan motor. Berarti kalian harus menentukan 8 karakteristik ini. Yang pertama, kalian harus tentukan komponen sistem yang dipakai mereka itu apa saja, tentukan lingkungan luarnya seperti apa, contohnya apa saja gitu ya. Batasannya apa saja dalam sistem penjualan motor gitu ya, apa saja batasannya, interface-nya apa saja, proses inputnya apa saja, terus prosesnya seperti apa, entah itu transaksi jual beli motor gitu ya, outputnya apa saja, dan goal dari sistem yang mereka gunakan apa. Nah, itu tugasnya. Jadi kalian menentukan karakteristik sistem yang ada dari hasil observasi yang kalian lakukan gitu ya. Oke, nanti minggu depan kalian bisa kumpulkan untuk tugasnya. Nanti saya akan kasih link Google Drive, tinggal kalian bisa upload di sana hasil dari observasi karakteristik sistem. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini ya, semoga bisa dikerjakan, bisa dipahami, khususnya konsep dasar dari sistem, karakteristik dari informasi juga. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.